Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Singgi. Kembali lagi ke channel kami. Kami hari ini memberikan training mengenai scaffolding atau perancang. Teman-teman, nanti kalau apabila ada pertanyaan mengenai pembahasan dapat dinyatakan pada akhir presentasi. Silakan chat di kolom komen. Ya, yang sebelum subscribe aku, yuk subscribe aku dengan menekan tombol subscribe, like, bunyikan notifikasi lonceng, share, dan komen. Saya akan memulai mengenai training scaffolding. Ya, pertama, dasar hukumnya scaffolding atau peranca sangat penting sekali karena banyak kecelakaan terkait dengan scaffolding atau peranca. Jadi syarat-syarat dari Undang-Undang Nomor 1 1970 terkait keselamatan kerja. Syarat K3 dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, pemasangan, pembongkaran, pemeliharaan, pengujian, pengesahan dan perlengkapan alat pelindung diri. Latar belakangnya dibuat materi training ini untuk disajikan, yaitu supaya karena di dalam dalam peranca atau scaffolding ada potensi bahaya terjadinya kecelakaan kerja. Dan perlu dilakukan suatu pengawasan dalam setiap tahapan pekerjaan peranca. Pertama adalah konstruksi peranca, tenaga kerjanya yang harus memiliki skill dan lingkungan kerjanya harus sesuai dengan kebersihan yang 5S, Seri, Seiso, Seton, Seiketsu. Dan pertama mengenai tujuannya, yaitu peranca dapat dipasang, dipakai, dibongkar secara aman. Jadi tidak ada kecelakaan kerja dan dapat secara efisien dan produktif. Tahapan konstruksi peranca bangunan dengan bantuan peranca dapat berlangsung secara aman. Ini adalah konstruksi peranca. Kita harus memperhatikan semua perbagian-perbagian, baik itu base plate. Biasanya kontraktor mengesampingkan base plate, padahal kecelakaan kerja banyak terjadi karena peranca tidak ditopang disangga oleh base plate sehingga peranca tersebut roboh. Dan persyaratan-persyaratan yang lain seperti cross bracing, runner, guardian system dan planking itu semua harus terpasang dengan sempurna. Ini adalah bagian-bagian konstruksi peranca. Ini adalah konstruksi peranca untuk cross brace, jig base, dan joint pin harus semua terpasang dengan kokoh. Ini adalah handrail platform harus terpasang dengan baik. Pastikan semua terpasang dengan benar. Cross bracing harus dipasang. Di lapangan ada beberapa cross bracing tidak dipasang dengan sempurna, ada yang kurang. Hal ini perlu diingatkan karena kekuatan peranca akan berkurang apabila cross bracing-nya tidak lengkap. Seperti ini adalah terkait dengan Permen nomor 1 tahun 1980 terkait keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi. Ini pasal 99. Alat-alat penyelamatan dan pelindung diri harus selalu memenuhi syarat K3 yang ditentukan. Ini adalah keputusan Menteri nomor 174 tahun 1986 terkait dengan berlakunya buku pedoman pelaksanaan tentang keselamatan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi peranca terkait dengan umum, platform, dan jenis peranca. Objek pengawasan.
Jadi teman-teman untuk perancah itu harus dilakukan objek pengawasan, identifikasi bahaya, identifikasi scaffolding, kondisi identifikasi jenis kecelakaan yang akan ditimbulkan oleh perancah, serta penilaian risiko dan pencegahan kecelakaan. Yang terakhir adalah pengawasan. Setelah dilakukan oleh pengawasan ahli K3 perancah, akan dilakukan pengesahan pemakaian perancah. Saya akan jelaskan mengenai objek pengawasan perancah. Yang perlu diawasin adalah 1. Fondasi perancah. 2. Konstruksi perancah harus kokoh dan kuat. Pastikan semua tersambung dengan baik. Peralatan kerja harus lengkap. Tenaga kerja. Tangga kerja. Tenaga kerja harus terampil dan memiliki kompeten, dan peralatan kerja platform harus terpasang dengan benar, serta pagar pengaman harus diperhatikan. Ini adalah identifikasi bahaya. Undang-Undang Nomor 1 1970 Bab 3 Pasal 4 Ayat 1 dan 2 terkait dengan perencanaan, pengangkutan, pemasangan dan pembongkaran, dan penggunaan serta perawatan perancah. Ini adalah independent scaffolding. Jadi semua pastikan terpasang dengan benar dan kokoh dan lengkap. Ini adalah bagian-bagian perancahnya. Kondisi identifikasi bahaya perancah biasanya terkait dengan kesalahan desain, tidak standar perancahnya, salah sambungan, tidak ada prosedur kerja, tenaga kerjanya tidak terampil K3, tidak ada base plate, beban perancah yang overload, tidak melaksanakan riksa uji perancah. Ini yang bisa menyebabkan bahaya terkait dengan perancah. Ini jenis kecelakaan kerja perancah. Perancah roboh, komponen perancah jatuh, komponen perancah patah, komponen perancah tidak kuat, komponen perancah rusak atau patah, dan yang pada umumnya sering yang dilakukan adalah tidak menggunakan APD, safety belt, helm safety, sarung tangan. Ini yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Apabila perancah tidak layak pakai, tidak lengkap, tidak boleh dipergunakan. Risiko perancah. Jadi kita harus menilai risikonya sebelum menyetujui perancah itu dipakai. Risikonya adalah konstruksinya roboh, konstruksinya tidak stabil, jadi tidak ada base plate, tidak menggunakan base plate sehingga tidak stabil, dia dudukannya tidak rata, komponen perancahnya bisa jatuh, alat kerja bisa jatuh, dan lantai kerjanya licin. Tenaga kerja tidak terampil K3. Pencegahannya bagaimana? Konstruksi perancah itu perencanaan, perlu lakukan perencanaan sebelum melakukan pelaksanaan, dan pemakaian serta perawatan perancah. Untuk operatornya bagaimana penanganannya? Harus dilakukan training, operator harus bekerja sesuai dengan prosedur dan sikap kerja yang aman, dan dilakukan pengawasan. Tanpa dilakukan pengawasan, hasil untuk keselamatan kerja tidak optimal. Yang terakhir adalah lingkungan kerja. Perhatikan mengenai kebersihan lingkungan kerja 5S, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shisuke. Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Biasakan ke kontraktor untuk melakukan dan melaksanakan program 5S di tempat kerja. Pengawasan perancah yang berikut adalah perancah sebelum digunakan diadakan pemeriksaan terlebih dahulu. Pengawasan spesialis K3 konstruksi atau ahli K3 konstruksi terkait melaksanakan pemeriksaan pengujian. Pengujian beban bila perlu.
untuk memastikan bahwa peranca tidak dibebani overload. Diwajibkan menggunakan APD dan mereview semua dokumen teknik terkait gambar konstruksi, perhitungan kekuatan konstruksi, sertifikat material, dan hasil uji. Berikut adalah pengawasan peranca terkait dengan pengujian beban bila dianggap perlu. Selanjutnya, laporkan pemeriksaan dituangkan ke dalam izin, ditulis oleh pengawas atau ahli K3. Pengawasan peranca, pemeriksaan di lapangan. Pemeriksaan fisik itu sangat penting. Bukan hanya pemeriksaan dokumen, pemeriksaan kekuatan rangka. Pastikan bahwa peranca berdiri dengan kokoh. Pengujian tidak rusak dan pengujian sesuai dengan spesifik. Ini adalah pengesahan penggunaan peranca. Bila dinyatakan baik, berdasarkan laporan pemeriksaan oleh pengawas atau ahli K3, maka pemasangan, pemeliharaan, pembongkaran scaffolder yang bersertifikat setelah semua berjalan dengan baik, maka peranca tersebut pengesahan bisa digunakan. Baik, terima kasih teman-teman semua. Sebelum saya mengakhiri presentasi, jika ada pertanyaan silakan tulis di komen. Semoga presentasi ini menjadi bermanfaat. Jika kalian suka, yuk subscribe dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.